Ya benar. Dalam hal ini kita perlu diskusi itu. Nah, itu silakan teman-teman. Aki Jihad, silakan dijelaskan Aki Jihad. Iya. Boleh. Jadi maksudnya begini Pak Romi ya, bukan berarti ketika Tuhan itu sebenarnya memiliki sifat-sifat sombong itu memang yang punya hak. Gitu loh. Bukan berarti Tuhan itu harus sombong, tidak. Beliau merefleksikan kepada makhluknya, dan kepada makhluk itu salah satunya iblis dan manusia. Gitu lah. Kalau iblis ya, manusia itu ular. Iya, manusia dan iblis itu. Kadang-kadang mereka mempunyai sifat jumawa, sifat sombong, gitu kan. Makanya dia menegur itu. Nah, dia menegurnya itu bahwa sesungguhnya yang memiliki sifat sombong itu adalah hanya yang berhak memiliki sifat sombong itu yang absolut itu, Pak. Tuhan yang memiliki sifat sombong, karena dia memiliki sifat sombong itu karena itu memiliki hak dalam sebuah koridor penciptaannya. Penciptaan di langit dan di bumi semesta ini isinya adalah penciptaan beliau. Maka menurut Pak Jul itu tadi bahwa sifat sombong itu yang paling berhak pada Tuhan, gitu. Walaupun Tuhan tidak pernah mengajarkan kesombongan itu. Gitu. Tuhan selalu memberikan satu pengajaran yang rendah hati, baik dan positif, gitu. Tapi pilihan itu kan menjelma pada setiap diri manusia dan termasuk iblis itu. Iblis juga sebenarnya tadinya pilihan. Mereka dia memilih untuk menjadi iblis kan. Saya pikir seperti itu Pak Romi ya. Bukan berarti Tuhan ini mengajarkan sebuah kesombongan pada manusia, tidak. Tapi yang memiliki hak untuk sombong sebenarnya Tuhan. Gitu. Ya, tapi dia nggak pernah gunakan itu kan. Betul. Tidak mengajarkan itu gitu, ya kan? Ya. Tidak mengajarkan itu. Sepakat Pak Romi ya? Iya. Jadi begitu. Iya, betul, sepakat. Nah, makanya seperti itu. Nah, memang Pak Romi ya, kita memang dalam hal ini kita memang kami ini berpikir gitu, lebih ayat-ayat tentang Al-Quran ini banyak kepada pemahaman pemikiran untuk berpikir. Saya sudah terangkan kepada Pak Romi tadi, berbeda dengan ayat yang lain gitu loh, dengan ajaran lain. Kalau dalam Al-Quran kami itu yang terdiri dari 6.666 ayat itu, malah dari sekitar 600 ayatnya itu memberikan tantangan kepada manusia. Apalah tatapat karun, apalah ayat tajak karun, gitu loh. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak mengobservasi? Apakah kalian tidak menyadarinya? Ayat-ayat ini menantang untuk berpikir, Pak. Karena kalau pada Pak Romi sendiri kita diciptakan oleh Tuhan, diberi kapasitas akal pikiran, ya kan? Itu anugerah terindah, Pak, untuk menyelamatkan Bapak di dunia dan akhirat. Betul kan, Pak? Ya. Nggak mungkin tuh, ya kan? Diberikan akal pikiran untuk membandingkan, untuk berpikir, untuk mengobservasi itu. Nah, kemudian tiba-tiba Tuhan yang Bapak yakini itu memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan akal pikiran. Pasti itu keliru, Pak. Di situlah kita akan berdebat panjang itu. Nah, boleh. Saya anggaplah saya ini sebagai tuduhan saya kepada Bapak, gitu. Anggaplah sebagai tuduhan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau anggaplah sebagai tuduhan saya kepada Bapak, artinya tuduhan ini boleh nanya-nanya nih sama Pak Romi. Ya. Mana dulu nih? Yang tadi belum selesai. Sebentar, yang baru datang tadi tolong ditahan dulu kan baru masuk gitu. Nanti pertanyaannya 10 menit lagi, silakan bertanya. Silakan Abang Jihad. Perlu kenapa saya bilang Pak Dania ada sebuah pengajaran yang saya bilang tidak sesuai itu, berarti anggaplah saya ada tuduhan terhadap ajaran Bapak. Nah, kayaknya saya tuduhan ini kan harus berdasarkan bukti dan fakta, gitu kan? Betul kan Pak Romi ya? Iya. Betul. Nah, saya akan sepakati dulu dengan Pak Romi. Kebenaran itu apa, Pak Romi? Sangat luas untuk diterjemahkan itu tentang kebenaran itu. Kalau Pak Romi harus satu titik aja yang bisa kita pahami sudah bagus. Kalau bukan secara itu kita nggak bisa dijelaskan kebenaran. Enggak, kalau Pak Romi bersepakat dengan saya, kalau menurut saya, kebenaran itu adalah kesesuaian antara fakta dan data, baru betul. Benar nggak Pak Romi? Iya, boleh. Betul ya? Artinya apa yang saya sampaikan kebenaran itu tidak menjadi kebenaran menurut saya, menurut Al-Quran saya tidak. Tapi harus jangan dimutrakkannya, jangan dimutrakkan dulu.
Iya, menurut akal pikiran kita sama-sama kan disepakati bahwa kebenaran itu adalah kesesuaian antara fakta dan data, kan itu. Ya, sejauh itu ilmu manusia sekarang kita sudah Iya. kontrak itu, teken itu, dimateraikan Iya, itu. sebagai, Ya, sebagai oke. manusia kan, Iya. iya kan, betul sepakat. Nah, saya akan memberikan satu ilustrasi pada ayat Pak Romi ya tentang pemahaman itu. Kemudian saya akan berikan jam. Misalkan begini Pak, dalam sebuah peristiwa iman Bapak yang paling esensi, yang paling dasar adalah ketika sebuah peristiwa penyaliban, betul Pak? Salah satu ya. Betul? Ya, salah satu. Kecil sekali suaranya Pak. Salah satu. Iya salah satu, saya bilang yang paling esensi ya tentang penyaliban itu. Jadi penyaliban itu adalah rencana Tuhan. Kemudian Yesus dikirim untuk menumpahkan darahnya untuk penebusan dosa manusia. Betul Pak? Ya, betul. Betul ya. Kemudian bagi orang yang percaya terhadap penumpahan darah Yesus, itu bisa menyelamatkan dia menjadi masuk surga. Betul kan? Ya, perjanjiannya seperti itu. Iya betul, oke. Nah, itu kehendak dari Bapa, kemudian Yesus dikirim juga untuk penebusan itu, kemudian orang yang percaya kemudian masuk surga, dari mulai Yesus salib sampai akhirat, jutaan orang masuk surga. Saya pertanyakan kepada Bapak, pelakunya masuk surga atau enggak Pak? Kalau saya ditanya ya, tidak. Tidak. Kalau Tidak, saya yang tidak. ditanya, Iya betul, tidak berarti, tidak kan? Saya Tidak. tanyakan kembali, eksistensi ketuhanan Anda. Ya, di mana keadilan Tuhan Anda? Ini ada rencana Tuhan. ya, Kemudian yang dikirim Yesus. Kemudian Ya. orang yang karena perbuatan mereka masuk surga, yang percaya. Kemudian pelakunya kenapa masuk neraka? ya itu kan perlu narasi panjang tuh, Pak. Iya, artinya ini Pak, secara logis, ini tidak masuk common sense. Mestinya dia jadi the hero, pahlawan. Bagaimana dia seorang yang membunuh Yesus, menyalibkan Yesus disesuaikan dengan nubuat Tuhan, kemudian dia menyelamatkan jutaan orang manusia untuk masuk surga. Ya, itu cara pandang kita berbeda di situ. Atau Nah, makanya- perlu narasi. Nah, makanya saya kembalikan lagi, bagaimana itu kebenaran? Kebenaran itu kesesuaian fakta dan data, Pak. Datanya begitu, faktanya begitu. Itu kebenaran, Pak. Masih bisa saya narasikan akan ada kesesuaian itu. Gitu. Kecil sekali suaranya, Pak. Tidak Masih kedengaran. bisa saya narasikan kesesuaian antara perkataan dan Fakta dan data. gitu. Fakta dan data. Datanya. Iya, masih Ya, bisa saya gimana? narasikan gitu. Gimana maksudnya? Sebelum terjadi peristiwa penyaliban, kan gitu ya. Hmm. Kan sudah sangat diperingatkan. Awas. Kecil sekali suaranya, Pak. Oh, bentar ya. Iya. Belum terjadi peristiwa penyaliban. Sudah dengar? Ya, siap. Oke ya. Yesus sudah memperingatkan, sangat memperingati. Pasti terjadi penyelewengan itu. Gitu. Tapi jaga diri kalian masing-masing, jangan sampai kalian pelakunya gitu. Nah, itu. Ternyata di antara 12 muridnya lah pelakunya, walaupun sudah diperingati. Bukan. Ya. Bukan. Saya memahami narasi yang Bapak ungkapkan. Saya memahami daya pikir Bapak ungkapkan. Saya memahami itu. Tapi ini dalam seorang persoalan yang berbeda, Pak. Ini ada sebuah happy ending dalam sebuah tragedi peristiwa, Pak. Beda ketika misalkan gini, dilarang kalian membunuh. Orang yang tidak bersalah dibunuh. Tapi ada sesuatu ending yang tidak menguntungkan orang ketika di ujungnya. Tapi ini kan ketika Yesus disalib, karena memang membuat dari Tuhan, karena ini adalah keinginan Tuhan. Kemudian dia turun ke bumi untuk disalibkan, kemudian ditumpahkan darahnya, gitu. Iya kan? Setelah itu ditumpahkan darahnya, kemudian kok terjadi yang menyelamatkan dunia manusia yang berjuta-juta orang yang percaya kepada darah Yesus. Kemudian dia mestinya jadi pahlawan. Itu logikanya, Pak. Iya. Saya punya narasi tentang itu juga gitu. Tapi tidak bisa ujuk-ujuk ya. Tidak bisa ujuk-ujuk. Kalau ujuk-ujuk saya duluan lari, Pak.
Gitu. Saya duluan lari. Kalian masih bingung, saya udah lari terbit-terbit duluan meninggalkan itu. Kalau hanya pemahamannya ujuk-ujuk, gitu Pak. Iya, oke, oke. Tapi gini Pak, nah sekarang saya bertanya lagi pada Bapak. Menurut Bapak itu adalah salib, itu penyaliban itu, taruhlah saya pertanyaan tadi saya tidak kejar lagi lah. Taruhlah itu iman Bapak lah. Tapi dalam Galatia 3, Pak. enggak, dalam Galatia 3 ayat 13 Pak, Bapak boleh buka. Galatia 3. Dulu, aku pakai headphone nih. Nah, boleh. Bacaan Alkitabku cuma di situ. Kalau yang kecil-kecil udah nggak terbaca lagi. Nih, Galatia 3 saya bacakan ya. Ya. Galatia 3 ayat 15 ayat 13, sorry. Bentar saya bacakan Pak, saya Google dulu nih. Saya juga lupa ingat ini Pak saya. Nah, ini di sini dikatakan Pak, dalam Galatia 3 ayat 13 ini dikatakan, saya bacakan Pak ya, saya tidak berdusta. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita gitu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dalam ayat Bapak sendiri mengatakan bahwa terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib, Pak. Ya. Bagaimana Anda katakan bahwa Yesus itu suci? Dia secara kenyataan dan faktanya dia tergantung di kayu salib, Pak. Ya. Ya artinya itu udah kontradiktif. Iya kan? Pintas kita bisa melihat terkutuk. Ya, maka jangan semuanya ujuk-ujuk. Duluan saya lari Pak, gitu. Ya artinya Pak gini Pak, tolong saya tidak menghendaki Bapak untuk bersama saya, tidak. Tapi kita jangan mengkhianati sebuah common sense Pak. Jangan mengkhianati diri Bapak sendiri dalam mengkhianati akal sehat. Enggak, saya mengkhianati. Perlu narasi untuk dijelaskan itu gitu. Betul, secara akal sehat itu Pak tidak sampai Pak. Itu fakta. Ya. Iya kan? Yang ujuk-ujuk, ya saya duluan lari Pak. Gitu. Ya, saya duluan lari tuh. Artinya seperti itu ya Pak. Jadi maksudnya tambah lagi 1 Korintus 1 ayat 23 juga sama Pak. Kalau poinnya sama nggak usah kan sama itu aja kita bahas. Ya artinya gini Pak, sebuah pengajaran ini tidak sesuai Pak. Saya tidak berkata narasi yang saya anggap Bapak tadi bilang saya menuduh, tapi bisa membuktikan secara fakta. Gitu loh ya. Secara fakta bahwa ini rentetan sebuah peristiwa kejadian itu saya ungkapkan, saya demonstrasikan kepada Bapak. Ya, kemudian ayat-ayat Bibelnya pun saya ungkapkan kepada Bapak. Artinya Pak, di sini common sense itu tidak masuk Pak. Maka saya bilang kembalikan kepada tadi, tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia yang dibekali oleh alat pikiran untuk berpikir dan untuk membandingkan. Kemudian satu sisi Tuhan memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan akar pikiran itu. Tidak mungkin Pak. Pasti ada yang keliru dengan itu. Gitu loh. Pasti ada yang keliru Pak. Buat apa kita bertuhan kepada yang mengkhianati penciptanya sendiri? Tidak mungkin Pak. Jadi saya pikir ya kembali kepada persoalan-persoalan Bapak. Saya tidak mengajak Bapak untuk berada di sisi saya, tidak. Saya bukan orang yang seperti, karena hidayah itu datang dari Tuhan. Tapi minimal perlu tuduhan seperti itu kepada saya. Ya, saya tidak menyalahkan Bapak itu. Ya, minimal Bapak. Semuanya orang juga bisa berpikir segitu kalau ujuk-ujuk. Ya, benar. Ya, minimal Bapak membenarkan itu, gitu. Walaupun tidak mengimani, tidak mengimani, gitu kan? Itu kan masalah. Oh itu wilayah iman, itu wilayah iman. Nah, kalau udah wilayah iman itu di samping iman bisa dinarasikan. Iya. Iya maksudnya. Nah itu jadi perlu penjelasan. Kalau udah gini Pak, kalau saya terangkan kepada sebuah konsepsi Tuhan, saya balik lagi kepada Bapak, konsep Tuhan. Saya melihat bahwa Kristen ini Pak, 2000 tahun yang lalu diturunkan kitab Bible, Injil. Saya melihat fakta dan kenyataan di tengah kalangan Bapak gitu ya. Persoalan tentang konsep ketuhanannya pun tidak pernah selesai Pak. Dalam setiap gereja itu yang dia
berpedoman pada satu kitab, misalkan perjanjian baru lah, yang kita perundingkan, yang menganut perjanjian baru itu berapa gereja, itu konsep ketuhanannya pun tidak pernah sama, Pak. Ada yang manusia ada yang menjadi nabi, ada yang tiga trinitas, ada keilahian saja, ada tidak terjelaskan, Pak. Jadi artinya konsep yang Bapak bawa itu ajaran itu tidak memadai, Pak. Mohon maaf, saya bukan ini ya. Kita sedang berpikir, sedang diskusi aja. Ya. Kalau kita lihat, Pak, kalau Bapak bertuhan pada siapa? Pasti Bapak bertuhan itu kepada yang absolut, Pak. Betul nggak, Pak? Iya. Tidak mungkin Bapak mau bertuhan kepada yang relatif, yang terbatas ruang dan waktu. Tidak mungkin Bapak bertuhan seperti itu. Iya. Ya kan? Itu pertama absolut. Kedua adalah distinct. Distinct itu tidak sebanding dengan makhluk ciptaannya. Gitu loh. Tidak mungkin makhluk Tuhan itu sebanding dengan makhluk ciptaan. Tidak mungkin, Pak. Yang ketiga adalah begini, Pak, satu persatu itu. Kalau udah panjang itu saya nanti menjelaskannya yang mana itu saya bingung itu, Pak. Saya menjelaskan bukan itu, Pak. Logika saja. Iya, gitu. kalau penjelasan bisa nanti diakhiri dengan pertanyaannya yang perlu saya jawab. Ini kan udah puluhan pertanyaannya harus saya jawab. Kenger nanti saya itu. Silakan Bapak, silakan. Sekarang apa Bapak yang bicara? Yang penting saya jawab. Iya, silakan. Apa yang penting kira-kira? Udah banyak itu. Yang mana itu? Pertanyaan simpel aja loh. Kenapa Pak Iya. Romi itu masih menuhankan Yesus dan menyembah Yesus? Karena terbukti Yesus tidak memiliki sifat sombong. Itu aja sih pertanyaannya. Udah cukup itu, Pak. Jadi gitu ya. Ya mudah-mudahan Pak Romi ya. Jadi maksud saya itu. Jadi kalau misalnya itu pasti Pak gitu. Tapi kalau Al-Quran saya jelaskan kepada Bapak biar Bapak tahu juga ya. Tuhan itu pasti harus absolut, kedua distinct, ketiga unik, Pak. Unik itu tidak ada satu yang setara dengan. Ya. Nah, iya kan? Konsep tiga itu, kalau tiga itu saya perlu mudah-mudahan Bapak bisa berbagi, saya lagi berbagi informasi lah, bukan menggurui Bapak ya. Berbagi informasi kepada Bapak gitu, bagaimana konsep dalam ketuhanan dalam Islam gitu. Nah, dalam Islam itu Pak, ada konsep itu ada tiga. Satu, tiada absolut, nggak mungkin Bapak mau bertuhan pada yang relatif. Kedua adalah distinct, tidak setara. Ketiga adalah unik, satu-satunya. Maka tiga hal itu Pak, kita benturkan secara logis, kita benturkan pada Buddha tidak bisa, Hindu tidak bisa. Kemudian kepada Kristen ya tidak bisa karena Trinitas kan. Nah, bagaimana terhadap Islam? Ya kan? Nah, saya akan jelaskan pada Bapak sebagai informasi, saya bukan menggurui ya. Islam itu simpel, Pak. Termaktub dalam surat Al-Ikhlas itu. Hanya 3 ayat, 4 ayat aja. Wallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Itu absolut, Pak. Allahus Samad. Allah tempat segala bergantung, meminta segalanya. Itu dia itu bergantung, tempat kita bergantung kepada zat itu. Ketiga, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, berarti absolut, distinct, ya, tidak setara. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Lengkap, Pak. Dalam satu ayat itu, dalam satu itu dijelaskan secara lengkap, paripurna, gitu loh Pak. Nah itu sekedar saya membagi apa ya, pengetahuan aja dengan Bapak. Mudah-mudahan mungkin Bapak sudah tahu gitu. Demikian. Apa saya punya kesempatan untuk berbicara? Silakan. Ayo. Tadi suruh bicara sama saya. Oke ya, gini. Semuanya simple kalau tidak dibahas, gitu ya. Semuanya simpel kalau diterima dengan iman. Semuanya menjadi simpel. Apabila dibahas, maka semuanya menjadi ruwet. Kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Itu kalau dibahas ruwet. Gitu. Iya. Ya, terus? Misalnya sifat yang lain tidak setara ya. Distingnya. Misalnya
kita sama kecoa, ya manusia sama kecoa, sama-sama bisa berjalan Pak. Ya. Sama-sama berjalan. Apakah kita setara dengan kecoa sama-sama berjalan? Tidak kan? Demikian juga Allah yang Esa itu. Dia bisa juga mempunyai karakter, bisa bertindak sebagai manusia, tapi dia melampaui beyond. Analogi tadi, kita sama-sama bisa berjalan. Apakah kita setara dengan kecoa? Kan tidak juga kan Pak ya? Iya. Ya, begitulah penampakan Tuhan itu, karena ketidaksetaraan. Pasti tidak setara. Walaupun dia tampil sebagai ciptaannya, pasti jauh di atasnya, beyond. Iya. Begitu. Betul. Kalau absolutnya itu, ya pasti. Yang absolut iya. Tapi menuju absolut itu pemahamannya tadi. Kalau dibahas, betul. Kalau semuanya melalui iman, bisa disimplah. Mungkin itu jawaban saya singkatnya Pak. Iya, kalau sudah melalui iman memang tidak pernah bisa didiskusikan. Iya, nggak bisa lagi, simpel semuanya. Ya, artinya itu apa jawaban yang Bapak berikan itu memang tidak kalau sudah dengan keimanan itu selesai Pak. Ya, Jadi selesai semuanya, simpel semuanya. selesai simpel. Jadi saya juga menghormati itu karena dalam diskusi dengan tiap kami itu ada argumentasi diskusi itu ada 3 Pak. 1 sistematis, 2 satu sistematis, kemudian metodologinya harus jelas, 3 toleran Pak. Ketika Bapak sudah mengaku itu, ya kita toleran. Ketiganya itu yang membuat kita tidak simpel itu. Iya kan, ketika sudah tersampaikan. Itu membuat kita tidak simpel. 1 tambah 1 kenapa 2? Kalau dibahas itu, benar kita itu. Iya, makanya saya bilang kalau faktanya itu tadi kebenaran itu kesesuaian antara fakta dan data, 1 tambah 1 tambah 1, faktanya ada 3 Pak. Iya. Tapi kalau 1 tambah 1 tambah 1 jadi 1, itu tidak faktanya Pak, tidak kebenaran. Itu Pak, ada kesalahan. Ada kesalahan. Itu bisa dijawab salah. Iya. Kan? Tapi kalau udah menyangkut keimanan itu berbeda memang. Silakan saja gitu kan. Iya, itu semuanya jadi simpel. Iya. Karena makanya kita saya bilang kadang-kadang tidak bisa membicarakan itu. Maka kita bertekuk lutut dengan iman. Bisa saya ambil beberapa contoh, kita tidak bertekuk sama sekali. Walau Einstein pun tampil, dia akan tunduk dia kepada iman itu, Pak. Gitu. Iya. Ya, artinya memang dalam diskusi dengan orang Islam itu begitu Pak. Pertama adalah saya bilang sistematik, toleransi itu yang terakhir. Iya kan? Kadang-kadang toleransi itu lagi yang ribet lagi itu kalau dibahas. Iya. Ada yang penting sudah betul ini. Betul. Pak Jian betul. Oh iya betul. Ya betul. Tapi saya tidak mengimani itu, ya sudah. Kan gitu. Nah itu karena kita kadang-kadang kurang paham, bisa juga. Iya, silakan. Silakan yang mau bertanya kepada Pak Romi, silakan. Oke. Silakan. Saya sudah. Kalau ada yang salah dimaafkan. Ya, saya juga maaf Pak Romi ya. Maaf. Diskusi ini diskusi indah buat kita ya. Ya, nanya nih.